Yesus menunjukkan dirinya sebelum ia pergi. Yesus menunjukkan dirinya sebelum ia pergi. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, minta tolong dibacakan Bu. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat 3. Ayat ketiga. Yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu episode yang luar biasa yang dituliskan oleh Dr. Lukas dalam Kisah Rasul, ya. Jadi Injil Lukas dan Kisah Rasul itu satu kitab sebenarnya pada awal mulanya, kemudian dipisah menjadi dua. Dan yang menarik di sini adalah Lukas mau menunjukkan tentang keberadaan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Yesus ada di kubur selama 3 hari, ternyata orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu masih ingat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit kembali. Sehingga para ahli-ahli Taurat, para imam-imam ini mereka sepakat, ya. Mereka sepakat membayar orang untuk untuk memberitakan sebuah berita bohong bahwa Yesus tidak bangkit, kubur Yesus terbuka karena mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga ini yang terjadi sampai dengan hari ini. Kalau Bapak Ibu mendengar ada banyak saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa yang mati itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan seperti Yesus. Tetapi kita melihat tentang fakta bahwa Yesus bangkit, tentang fakta Yesus tidak hanya bangkit, tetapi Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Ini adalah sebuah hal yang istimewa, sebuah hal yang yang luar biasa. Karena Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya yang menyaksikan saat dia disalib, yang menyaksikan saat dia dikubur, dan sekarang yang menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi sebuah hal yang penting tentang kebangkitan daripada Tuhan. Mengapa? Karena ada banyak keraguan di hati murid-murid ketika mereka melihat bahwa Yesus disalib, bahwa Yesus dikubur. Ada keraguan-keraguan tentang misi daripada Tuhan dilanjutkan atau tidak, ya. Dengan kata lain, misi kabar yang disampaikan oleh Tuhan itu dilanjutkan atau tidak. Sehingga Tuhan harus bangkit, dan memang demikian yang dikatakan oleh firman, dan harus menunjukkan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Jadi kebangkitan Yesus ini tidak boleh disimpan, tetapi harus ditunjukkan kepada murid-muridnya. Dan kita boleh tahu ada waktu 40 hari yang digunakan oleh Tuhan untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara kepada murid-muridnya. Bahkan ada mujizat yang Tuhan lakukan setelah kebangkitannya. Jadi kalau boleh saya katakan, murid-murid boleh kembali melihat Tuhan Yesus sebelum disalib, Tuhan Yesus sebelum mati, dan Tuhan Yesus sesudah bangkit. Kualitasnya sama. Dia tetap adalah Tuhan, ya. Nah, ini yang perlu disadari oleh murid-murid, bahwa mereka tidak salah untuk memilih Yesus, tidak salah untuk mengikut Yesus,
tidak salah untuk memberitakan Yesus, sehingga ini semakin menguatkan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menghadapi aniaya, mereka sungguh-sungguh boleh percaya bahwa aniaya yang mereka alami itu tidak seberapa dengan yang akan mereka terima saat Tuhan menjemput mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan selama 40 hari antara fakta kebangkitan Yesus dan juga dusta tentang kebangkitan Yesus sama-sama menyebar, ya. Yang orang-orang ahli Taurat mereka menyebar ke bagian yang lain, sementara tentang kabar kebangkitan yang benar mereka juga menyebar ke tempat yang lain. Dan kita boleh melihat sampai hari ini berita ini menjadi sebuah berita yang klasik, berita yang sudah sejak lama diberitakan dan sampai hari ini dipopulerkan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 40 hari Yesus menjumpai murid-muridnya dan menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar Yesus yang disalibkan, Yesus yang dikubur, dan Yesus yang bangkit. Ini sungguh-sungguh satu berita yang luar biasa. Nah, kita mau melihat sekarang kepada siapa Yesus menampakkan kebangkitannya. Kita mau melihat terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19. Minta tolong Bu dibacakan Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Iya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah peristiwa daripada penyaliban Tuhan dan setelah Tuhan dikubur, murid-murid sembunyi, ya. Murid-murid tidak ada yang berani saksi. Murid-murid tidak berani mengakui bahwa dirinya adalah murid Tuhan. Mereka sembunyi, mereka takut ketemu dengan orang banyak. Nah, ini adalah satu hal yang sebenarnya Tuhan tidak inginkan terjadi. Jadi artinya berita yang telah Tuhan sampaikan sebelum Tuhan menjalani proses kematian kebangkitannya, Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan akan disalib, Tuhan akan mati dan dikubur, dan Tuhan akan bangkit. Ternyata itu belum cukup bagi murid-murid, ya. Murid-murid membutuhkan satu fakta yang real, satu fakta yang nyata bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika menghadapi saat-saat yang paling sulit, saat-saat yang paling rumit di dalam hidup kita, kadang ada terbesit di dalam hati kita, benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu hidup? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah satu hal yang manusiawi, satu hal yang wajar, ya kalau boleh saya katakan. Tetapi di sisi yang lain kita ingat bahwa itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Mengapa hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Karena mungkin beban yang begitu berat, persoalan yang begitu menindih di dalam kehidupan kita, sehingga kalau boleh saya katakan iman kita itu tertekan, ya. Iman kita itu tertekan. Dan ketika iman itu tertekan, maka kekhawatiran, keraguan itu yang akan muncul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah ujian iman kalau boleh saya katakan yang dialami oleh murid-murid untuk mereka boleh memberitakan Injil tanpa melihat Yesus,
Memberitakan Injil hanya berpegangan dengan berita tentang Yesus. Memberitakan Injil hanya bermodalkan iman kepada Yesus. Itu adalah hal-hal yang memang Tuhan siapkan. Bagaimana ketika murid-murid nanti melayani dan menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan, mereka harus ingat dan harus percaya bahwa Yesus selalu menyertai mereka. Immanuel itu tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kita boleh ingat pengalaman daripada murid-murid luar biasa. Hanya dari 12 murid, hanya Yohanes yang tidak mengalami mati martir sebagai martir. Tetapi yang ke-11 mereka semuanya mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ditunjukkan oleh Tuhan supaya murid-murid tidak takut, tidak gentar akan yang mereka alami. Dan dari beberapa literatur yang saya baca, saya coba membayangkan. Salah satunya yang menarik bagi saya itu adalah Thomas. Thomas itu pergi sampai ke India. Saudara bisa bayangkan itu jarak yang cukup jauh dari Yerusalem sampai ke India. Dan konon Rasul Thomas dikuliti hidup-hidup ketika dia berada di India. Dan saya hanya coba membayangkan bagaimana penderitaan secara fisik, penderitaan secara lahir yang mereka alami tidak membuat iman mereka menjadi kendor, tidak membuat iman mereka menjadi lemah. Ada satu pujian yang mengatakan, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku. Lagu ini adalah lagu yang dipopulerkan dan lagu yang dikarang oleh seorang hamba Tuhan yang melayani di salah satu desa yang ada di India. Pada waktu itu sekitar tahun 1900-an ya, lebih kurang tahun itu, ada hamba Tuhan bersama dengan istri dan anaknya, dia melayani di satu desa. Sampai pada satu waktu hamba Tuhan ini diperintahkan diikat, diperintahkan keluar di lapangan, disaksikan banyak orang. Lalu kepala desa itu mengatakan, kalau kamu mau menyangkal Yesus, maka anakmu yang pertama akan aku bebaskan. Tetapi kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus, anakmu akan mati. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan pemberita Injil ini. Di sisi yang lain dia percaya kepada Tuhan, di sisi yang lain dia melihat anaknya mengalami maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, lagu ini dinyanyikan lagi. Lalu kemudian anaknya dibunuh. Tidak berselang lama istrinya yang dibawa maju, lalu dengan satu perintah yang sama dikatakan oleh kepala suku, kalau kamu tidak mau menyangkal Yesus, maka istrimu akan mati. Hamba Tuhan ini menguatkan dirinya untuk dia boleh melepas apa yang melihat apa orang yang dia kasihi harus meregang nyawa. Akhirnya istrinya dibunuh. Dan sampai yang terakhir hamba Tuhan ini menyanyikan lagu mengiring Yesus keputusanmu, dan lagu yang terakhir, bait yang terakhir, hamba Tuhan ini dibunuh dan mati menyusul istri dan anaknya. Bapak Ibu Saudara, lagu ini menjadi begitu populer karena lagu ini di dalamnya ada sebuah kisah yang luar biasa. Mereka yang melayani Tuhan, mereka yang mengiring Tuhan, mereka harus berani antara menyerahkan nyawanya atau mempertahankan nyawanya. Ini adalah salah satu kisah bagaimana sebenarnya gereja Tuhan dibangun justru di atas kematian orang-orang percaya. Seperti yang pernah saya saksikan, Santo Petrus, Rasul Petrus dia mati, di mayatnya ditaruh di bawah gereja yang ada di Vatikan. Dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa di atas daripada Petrus akan dibangun gerejanya. Dan itu dibuktikan ketika Rasul Petrus menjadi pondasi
daripada pembangunan gereja yang ada di Vatikan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Yang menarik, mereka sama sekali tidak takut. Tuhan tahu bahwa mereka akan mengalami aniaya, Tuhan tahu mereka akan mengalami penderitaan, sehingga Tuhan katakan eirene humen, damai sejahtera kutinggalkan padamu. Kata-kata damai sejahtera atau eirene humen ini adalah menunjuk kepada damai sejahtera yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi mantap ya kalau boleh saya katakan, iman orang percaya hanya kepada Tuhan. Nah, inilah yang hendaknya boleh menjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, wis mantap. Apapun yang terjadi pokoknya Gusti Yesus. Apapun yang kita hadapi pokoknya bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita hidup dalam kemenangan. Tetapi ketika kita harus mati, kita bersama-sama dengan Tuhan. Satu pertanyaan yang seringkali masih menggelut di dalam hati saya, ketika para martir itu menghadapi kematian, adakah mereka mengalami kesakitan? Lalu tiba-tiba saya kemudian boleh mendapatkan satu gambaran, sukacita daripada Roh Kudus itu membuat para rasul-rasul ini mengabaikan sakitnya, membuat mereka tidak merasa sakit karena sukacita Roh Kudus yang menguasai dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang menguasai dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut, kita mau melihat di dalam ayat 26 itu tentang 8 hari kemudian Tuhan menjumpai murid-muridnya, dan di situ ada Thomas, ya. Yang menarik, Tuhan tidak mengetok pintu, Tuhan tidak di depan pintu, tetapi sekarang Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, yang saya saksikan tadi bahwa Thomas adalah pemberita murid Tuhan yang menjadi pemberita Injil sampai di daerah Kalkuta, India. Ya, kebetulan saya mendapatkan kisah ini dari Papa almarhum. Jadi Papa Siger itu pernah dinas di India, dan beliau pernah menyaksikan makam daripada Rasul Thomas yang ada di Kalkuta. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua ini menarik. Karena di sana Thomas bersama dengan murid-muridnya, dan Thomas katakan, aku belum percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Sebelum tanganku aku cucukkan ke bekas luka daripada Tuhan, aku tidak akan percaya. Bapak, Ibu, Saudara, 8 hari tanpa ketidakpercayaan kepada Tuhan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana gudahnya kehidupan daripada Thomas, ya. Dan pada saat Tuhan melihat keberadaan daripada Thomas, Tuhan memegang tangan Thomas, dan Tuhan menaruh tangan Thomas di bekas luka yang ada di tengah tangan, bekas luka yang ada di lambung. Lalu Tuhan katakan, bagaimana Thomas, percayakah kamu? Ya Tuhan, aku sekarang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas ini dia melihat, orang yang melihat baru percaya. Jadi kalau boleh saya katakan, pada saat hal ini terjadi, betul-betul imannya Thomas itu kepada Tuhan, kalau boleh saya katakan, imannya sedang menghadapi masa-masa yang kritis dan krisis. Tetapi ketika Tuhan membuktikan dirinya adalah Tuhan, dalam sekejap imannya naik, dan tidak ada berita lagi ditulis dalam Injil, ternyata Thomas sudah sampai ke India. Ini adalah sebuah proses yang dialami oleh Thomas, ya. Dan janganlah kamu tidak percaya lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita diperhadapkan dalam kehidupan kita seperti ini. Saya selalu sering menyaksikan ketika usia, kalau tidak salah 1 tahun kurang, kalau tidak salah, waktu itu gereja masih ada di rumah Pak Yakub Abdullah, ya, yang sekarang dibeli oleh almarhum Dr. Rahmat.
Dan kalau tidak salah waktu itu ceritanya saya lagi kena diare. Ketika saya kena diare 1 hari penuh, lalu kemudian hari yang ketiga itu, jadi sudah 3 hari kena diare, saya sudah lemas, tidak bisa apa-apa. Oleh ayah saya dibawa di gereja, lalu ayah saya menyanyikan lagu ini, kuserahkan, kuserahkan. Jadi kalau sudah nyanyi kuserahkan itu artinya wes sudah lepas-lepasan. Bapak Ibu Saudara, ketika ayah saya menyanyikan lagu kuserahkan, kuserahkan, sampai beberapa jam itu kalau tidak salah ibu saya cerita, lalu sampai betul-betul saya sudah sembuh, tidak diare lagi. Rupanya tetangga-tetangga yang mendengar saya beberapa hari menangis karena diare mulai datang, ya. Ibu saya katakan, "Enggak apa-apa Bu, sudah sehat sekarang anaknya, puji Tuhan." Jadi mereka datang dengan membawa beras, mereka datang membawa gula, ya biasa kalau ada orang yang meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang dalam kehidupan kita menghadapi saat-saat yang paling kritis dalam kehidupan kita ini. Tetapi satu hal yang diteladankan oleh ayah saya adalah justru pada saat yang paling kritis beliau mempertaruhkan imannya di hadapan Tuhan. Saya ingat dengan apa yang dialami oleh Abraham, ya. Abraham mempersembahkan Ishak, dan Abraham tidak main-main. Firman Tuhan katakan, ketika tangan Abraham hendak menghunuskan pedang membunuh Ishak, tangan malaikat Tuhan menahan. Dan akhirnya Ishak tidak dibunuh oleh Abraham, dan Ishak boleh dibawa kembali kepada Abraham, dan di sana Tuhan telah menyediakan seekor anak domba dan dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan. Ada banyak hal di dalam hidup ini, kadang kita diperhadapkan kepada keadaan yang paling sulit, ujian iman kalau boleh saya katakan, yang paling sulit. Apakah kita tetap beriman ataukah kita meninggalkan iman kita? Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengalami akan hal itu, ingatlah akan pengalaman daripada Abraham. Ingatlah pengalaman dari almarhum Papa, ya. Bagaimana beliau mempertahankan imannya di saat yang paling sulit, di saat yang kalau boleh saya katakan pilihannya begitu tipis antara hidup dan mati. Tetapi beliau tidak salah memilih. Seperti halnya Abraham tidak salah untuk beriman. Pilihannya adalah kepada Yesus. Biarlah kehendak Yesus yang jadi. Dan akhirnya Tuhan selalu memilih yang terbaik untuk kehidupan kita. Kemudian kita melihat yang ketiga. Kita mau melihat di Injil Lukas. Injil Lukas, enggak, kita masih ini dulu ya, di pasal 21. Pasal 21 ayat 6-7. Tidak usah dibacakan, Bu. Nah, pada ayat ini diceritakan bagaimana Yesus menemui murid-muridnya di Danau Tiberias, ya. Dan di sana Tuhan menjumpai mereka, dan Tuhan tanya kepada mereka, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan murid-murid itu menjawab, tidak ada. Dan satu hal yang luar biasa, Tuhan mengingatkan kepada murid-murid itu tentang apa yang pernah dialami oleh murid-murid pada saat pertama mereka datang kepada Tuhan. Tuhan mengulangi lagi peristiwa itu untuk mereview kembali bagaimana pertama-tama mereka mengenal Tuhan. Tuhan katakan, tebarkanlah jalamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah memori itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ada satu lagu yang mengatakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan supaya dalam kehidupan kita ingat hari-hari yang lalu yang sudah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Ketika hari-hari yang telah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan, kita sadar bahwa kita ada sampai dengan hari ini bukan oleh karena kuat kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, tetapi oleh karena jamahan dan mujizatnya Tuhan.
Dan ini menolong dalam kehidupan orang percaya untuk selalu menjaga imannya tetap hidup, ya. Imannya tetap ada, imannya tetap hidup, imannya tetap bertumbuh. Jadi hari-hari yang sudah lalu bersama-sama dengan Tuhan itu jangan kita lupakan. Tetapi kita boleh ingat bahwa Tuhan pernah bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan pernah mengadakan mujizatnya untuk kita. Kalau waktu yang lalu Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Kalau yang lalu Tuhan sembuhkan, hari ini pasti Tuhan sembuhkan. Kalau yang lalu Tuhan telah mengadakan mujizatnya untuk kita, hari ini juga mujizatnya terjadi atas kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang akan kasih-Nya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kemudian kita mau lihat di dalam Injil Lukas. Lukas 24 ya, Lukas 24 di sana ayat yang ke 42. Lukas 24 ayat 13. Lukas 14 ayat yang ke-13. Ini tentang murid-murid yang berjalan ke Emmaus, ya. Jadi Emmaus itu adalah sebuah dusun kecil, ya. Jadi bukan kota, jadi dusun, ya mungkin kurang lebih penduduknya ya sekitar 5 kakak atau 10 kakak. Dan mereka dalam perjalanan dari Yerusalem, kurang lebih seperti ini ya, Tuban Merak Urat jaraknya antara Yerusalem ke Emmaus. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat ketika Tuhan berjumpa dengan 2 orang yang ke Emmaus ini, murid Tuhan ini kalau boleh saya katakan dia lagi frustasi setelah mereka melihat peristiwa tentang penyaliban Tuhan. Jadi betul-betul ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak tahu siapa yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan banyak bercerita, banyak tentang hal Tuhan sampaikan kepada mereka, tetapi mereka tidak tahu kalau itu Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan, firman Tuhan mengatakan ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Kalau boleh saya katakan, yang menutupi mata daripada 2 orang Emmaus ini adalah ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengingat kasih-Nya Tuhan, tidak lagi mengingat kebaikannya Tuhan, tetapi mereka hanya melihat mengapa itu terjadi. Mereka begitu meratapi mengapa Yesus harus disalib, mengapa Yesus harus mati, mengapa Yesus harus dikubur. Ini adalah satu hal kalau boleh saya katakan menjadi satu hal yang luar biasa, satu hal yang aneh, satu hal yang nyeleneh. Karena murid-murid ini mereka mendengar tentang Tuhan, mereka melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi peristiwa yang dialami oleh Tuhan itu persis yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan mengatakan lebih dahulu, peristiwa-peristiwa itu baru terjadi. Tetapi karena keberadaan dari manusia yang ada di dalam murid-muridnya, mereka tidak memahami dan tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Dan ini yang dialami oleh 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Satu perjalanan yang cukup panjang kalau boleh saya katakan, seperti Tuban ke Merak Urat begitu ya kira-kira. Dan perjalanan itu menjadi perjalanan yang membuat Yesus harus mengajar ulang yang Yesus ajarkan mengenai keberadaan dirinya dan apa yang dialaminya, sampai mereka betul-betul paham. Tetapi mereka tidak paham. Baru kemudian ketika Tuhan mengadakan perjamuan dan Tuhan memecahkan roti, mata mereka baru melek. Tetapi Tuhan dalam sekejap hilang, ya. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita kadang kita seperti 2 orang yang ke Emmaus. Ada banyak hal yang sudah kita terima di dalam ibadah, banyak hal yang kita terima di dalam firman Allah, tetapi kalau boleh saya katakan tidak ada yang nyentel, ya. Orang benar itu hidup oleh karena iman. Iman oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Saudara bisa bayangkan ketika di dalam kehidupan kita telinga kita dibuntu sehingga kita tidak mendengar firman,
maka itu akan membuat iman kita betul-betul iman yang tidak bertumbuh. Ya, mungkin dalam kehidupan kita mengalami seperti dua orang yang ada di Emmaus. Ini mengajarkan dalam kehidupan, setiap kali kita mendengar firman, biarlah telinga hati kita betul-betul kita siapkan. Apapun yang diperkatakan oleh firman itu kita terima dengan iman, karena kita percaya hidup kita adalah hidup yang bergantung kepada iman yang bergantung kepada firman. Itu harus sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Lukas 24 ayat yang ke-42 dan 43. Nah, di sini Yesus kembali menjumpai murid-muridnya di pantai, dan Yesus berkata kepada mereka untuk bertemu dengan murid-muridnya, dan Yesus berkata untuk minta sepotong ikan. Bapak Ibu Saudara, Yesus meminta sepotong ikan goreng dan Yesus memakannya. Ini Yesus mau katakan bahwa Yesus ini benar-benar sama dengan Yesus sebelum dia disalib. Dalam arti Yesus menunjukkan kemanusiaannya, sama seperti yang dirasakan oleh murid-muridnya. Dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Di dalam kebangkitannya ini Yesus menunjukkan betul-betul keilahiannya dan kemanusiaannya, sebelum dia akhirnya mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun dan Yesus meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara, pertemuan Yesus dengan murid-muridnya ini juga boleh menjadi satu hal yang kita sadari dalam hidup kita. Biarlah ketika kita mengiring Yesus, kita mau mengiring dengan sungguh-sungguh. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita sungguh-sungguh ada di dalam penyertaannya Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.